Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh ada untuk menyembah serta memuliakan Tuhan. Bahkan terlebih kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami agar kebenaran firman ini menguatkan kami, memberkati kami, bahkan terlebih mengubahkan kami, agar kami semakin menjadi murid-murid Kristus. Dan biarlah Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Memberkati hamba-Mu, Tuhan kuduskan dan memberkati hamba-Mu. Hamba tidak lebih jauh lebih baik daripada jemaat Tuhan yang duduk mendengarkan firman pada saat ini. Mari Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Firman Tuhan terdapat di dalam Matius pasal 16 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Firman Tuhan, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah saya dan saudara yang membaca serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan memberikan kita tema, yaitu mengikuti pimpinan Tuhan. Yang menjadi ayat perenungan saya dan saudara di dalam Matius pasal 16 ayat 22 sampai 23. Kita lihat di situ di mana Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa saja berdoa agar Tuhan menyertai kita, bahkan memberkati kehidupan kita, apa saja yang kita lakukan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah sesungguhnya yang sedang saya dan saudara kerjakan hari ini? Apakah kita sedang melakukan apa yang dipikirkan Allah atau diri kita sendiri? Jika kita hanya mencapai ambisi pribadi, itu berarti kita hanya memanipulasi Allah untuk mensukseskan tujuan hidup kita sendiri. Kita hanya peduli dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Petrus ketika Yesus sedang menuju ke Yerusalem untuk menuntaskan proyek ilahi, yaitu penebusan Yesus Kristus kepada kita setiap manusia. Dia mencegah Yesus ke Yerusalem
Dia pun lantas menerima teguran yang sangat keras dari Yesus. Dan Yesus berkata, "Nyala iblis." Kalau dalam teks Yunani, kata nyala berarti menyingkirlah di belakangku. Jadi Petrus ingin berada di depan Yesus, memimpin perjalanan Yesus. Lalu Yesus memerintahkan dia untuk kembali ke posisi yang sepatutnya, dia ada di belakang. Kisah di atas merupakan teguran saya dan saudara sebagai murid Kristus. Seharusnya yang saya dan saudara lakukan adalah mengikuti pimpinan Tuhan. Dalam pimpinannya, saya yakin dan percaya ada penyertaan dan perkenan Tuhan bagi saya dan saudara. Jangan kita menentukan langkah sendiri terlebih dahulu, lalu baru minta penyertaan Tuhan untuk memberkati kita. Dia yang memberikan pimpinan, dialah yang akan melibatkan kita dalam rencananya, tetapi bukan sebaliknya. Mari sebagai murid Kristus, jangan kita hanya cuma minta penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, tetapi kita tidak mau mengikuti pimpinan Tuhan. Ikutilah pimpinan Tuhan dengan setia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat mengikuti pimpinan Tuhan yang berkenan kepada Dia? Yang pertama, Alkitab berkata dalam ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya." Menyangkal diri berarti menyangkal segala keinginan kita, segala ego kita, ambisi kita, pikiran kita, perasaan kita, diri kita sendiri. Lalu kita bertekad untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Alkitab dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Kita lihat Petrus sendiri, bagaimana dia belum menyangkal Yesus. Petrus tidak bisa menerima firman Tuhan yang bertentangan dengan konsep apa yang ada dalam dirinya. Ini sesuatu yang sangat salah. Kalau saudara suatu waktu melihat bahwa konsep kita bertentangan dengan firman Tuhan, saudara harus membuangnya itu. Bukan firman yang harus disesuaikan dengan konsep apa yang ada dalam diri kita, tetapi konsep kepercayaan kita haruslah yang harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, apa yang harus kita ikuti dalam pimpinan Tuhan? Alkitab berkata dalam ayat 24, ia harus menyangkal dirinya. Dan kedua adalah memikul salibnya. Memikul salib berarti kita harus menderita. Di salib ada pengorbanan, ada penderitaan. Sebab kepada kita dikaruniakan, Alkitab berkata dalam Filipi pasal 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita bisa berupa perlakuan yang tidak adil. Kita dibenci, kita dikucilkan, kita dihina, kita diintimidasi orang-orang lain karena status kita sebagai pengikut Kristus. Alkitab berkata dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19-21, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tetapi jika kamu berbuat baik, oleh karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita lihat Petrus kembali, bagaimana Petrus merasa dirinya bijaksana daripada Yesus Kristus. Tetapi apakah saudara tidak pernah bersikap seperti itu? Pada saat saudara menderita, gagal, apakah saudara pernah berpikir, bagaimana sih Tuhan ini? Kok bisa saya dilakukan seperti ini? Bukankah pemikiran seperti itu yang hakikatnya menunjukkan bahwa saya dan saudara merasa melebihi bijaksana daripada Tuhan? Tetapi sebagai pengikut Kristus, ingatlah bahwa bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, kita tidak mungkin lebih bijaksana daripada Kristus. Yang menjadi pertanyaannya, apakah semua penderitaan yang kita alami adalah salib yang harus kita pikul?
Jika penderitaan itu akibat kesalahan kita sendiri, tentu kita tidak berhak menyebut itu sebagai salib. Atau saudara datang kepada pendeta, katakan, "Pak Pendeta, saya mengalami salib. Saya kemarin mencuri motor, lalu saya harus masuk penjara. Saya menderita di penjara." Itu bukan salib, tetapi itu sebagai akibat dari dosa yang telah kita lakukan. Itu adalah konsekuensi yang telah kita terima. Namun saat kita bersedia untuk menderita, memikul salib karena kita taat kepada Allah, maka kita akan menikmati sukacita yang melimpah pada akhirnya. Menanggung konsekuensi dalam dosa pasti mendatangkan kemalangan, tetapi memikul salib karena taat memuliakan Tuhan senantiasa. Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana kita mengikuti pimpinan Tuhan. Alkitab berkata dalam ayat 25, ayat 24, "Dan mengikuti aku." Kita tidak hanya menyangkal diri kita tidak hanya memikul salib sebagai penderitaan dalam kehidupan kita, ketatan kita kepada Kristus, tetapi yang ketiga adalah mengikuti Dia. Arti mengikuti Yesus adalah taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31 berkata, "Jikalau kamu tetap berada dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Saat kita taat melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu, kita sedang melangkah menuju apa yang Kristus mau dalam kehidupan saya dan saudara. Petrus, dia mempunyai semangat yang luar biasa, tetapi karena pengertian yang salah, semuanya menjadi salah. Waktu kita belajar firman Tuhan setiap hari dengan baik, semangat saya dan saudara akan diarahkan kepada apa yang benar di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita ikuti pimpinan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Kita menyangkal diri kita. Kita mau memikul salib karena ketaatan kita kepada Kristus. Dan yang ketiga, mari kita mengikuti Dia dengan setia, dengan taat. Mari kita ikuti pimpinan Tuhan dengan setia, apalagi di tengah-tengah kondisi saat ini. Bahkan sampai Kristus Yesus datang kembali yang kedua kalinya, menjemput kita sebagai murid-murid Kristus yang setia. Amin. Mari kita berdoa dan saya akan minta Pak Gembala memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sedang menyampaikan kebenaran. Biarlah firman ini menjadi kekuatan para pernikahan. Biarlah berjalan bersama dengan Tuhan untuk menemukan kami sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menghidupkan firman-Mu, dan kami menjadi orang-orang yang memancarkan kemuliaan Allah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan setiap pribadi, keluarga, rumah tangga di tempat kami masing-masing. Hamba berdoa kiranya otoritas Allah atas kami, menolong kami, memampukan kami sehingga kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang diberkati. Menyerahkan setiap pergumulan rumah tangga, baik itu pekerjaan, baik itu anak-anak dengan pendidikan, kuliah, dan segala hal yang sedang kami doakan hari ini. Baik itu menyangkut masa depan, hari esok, kekuatan, kesehatan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, Engkau memberkati setiap pribadi keluarga rumah tangga. Diberkatilah keluarga Bapak Thomas Daling, keluarga Bapak Victor Waryoli, Bapak Franky Usmani, keluarga Bapak Sam Usmani, keluarga Yoel Lengkong, Bapak Martin Badablo. Diberkatilah keluarga Bapak Heru Lulu, diberkatilah keluarga Bapak Daniel Kelambe, keluarga Hendra Kelambe. Kami juga berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Matius Pigai, keluarga Nikanor Pigai, keluarga Bapak Bonifas Desi Timur, keluarga Agus Telepesi. Juga berdoa untuk keluarga Bapak Dewi Patyasina. Kami berdoa dan menyerahkan juga Tuhan keluarga hamba-Mu Bapak dan Gustavo Lendik. Kami ingat Ibu Sita yang ada di rumah sakit, juga Tuhan jaga dan berikan hamba-Mu yang sedang operasi di rumah sakit Mayo. Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan keluarga besar Roh yang beberapa waktu ini Tuhan izinkan dalam suasana duka. Tuhan memberkati, menguatkan dan menolong mereka. Kami ingat hamba Tuhan Kakak Regina Roh dan keluarga, Pak Memberi. Tuhan memberkati keluarga Bapak Pirus Roh
seluruh jemaat Elroy kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk kota dan bangsa kami, situasi COVID-19 yang ada di Indonesia, Papua dan Papua Barat. Kami berdoa Tuhan menyerahkan secara khusus kota Sorong. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan sertai, jaga lindungi kota kami sehingga kota kami boleh aman, dan perlindungan Tuhan buat setiap kami orang kudus Tuhan. Menyerahkan setiap umat jemaat yang ada di rumah sekali lagi. Bapak Tuhan berkati dan tolong kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada di dalam berbagai-bagai pergumulan diberikan jalan keluar. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus di siang hari ini. Untuk itu saya mengajak kita mari semua sekali lagi kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan memuji serta mempermuliakan nama Tuhan, karena di siang hari ini kami akan siap makan di dalam semeja dengan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami, setiap umat jemaat-Mu yang ada di rumah yang akan mengikuti tata laksana perjamuan kudus ini. Tuhan berkati, bahkan semua kami yang akan makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan roti dan cawan Tuhan anggur di siang hari. Tuhan berkati kami, kuduskan kami. Kami menyerahkan seluruh prosesi perjamuan ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Allah yang kudus memberkati dan menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh menikmati makna dan sukacita, keberkatan-keberkatan yang melimpah daripada perjamuan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menikmati perjamuan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam perjamuan pada siang hari ini. Untuk itu dengan kasih Tuhan saya mengundang setiap keluarga yang telah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian bersama-sama di dalam perjamuan pada siang hari ini. Kiranya kita berdiri di hadapan Tuhan sebagai gereja Tuhan yang siap untuk makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus. Saya mengundang dengan kasih semua Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri dan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Saudara yang diberkati Tuhan, perjamuan kudus yang kita laksanakan di siang hari ini melambangkan satu peristiwa besar yang akan kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan di sorga nanti dalam perjamuan anak domba Allah. Alkitab berkata kita akan makan dan minum bersama dengan Tuhan dalam pesta perjamuan yang besar. Dan apa yang kita buat di siang hari ini semua mengingatkan kita akan karya pengorbanan Kristus Yesus bagi kita. Oleh sebab itu dengan kasih Tuhan saya mengundang Bapak Ibu untuk mari kita sama-sama menikmati perjamuan kudus. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai 30 dia mengajak umat Tuhan yang ada di Korintus. Dia menjelaskan bahwa perjamuan kudus ini adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh Yesus bersama-sama dengan murid-murid sebelum dia diserahkan kepada tangan ahli Taurat, kaum Farisi dan Saduki. Untuk itu, mari saudaraku yang terkasih, kita mau mengambil waktu sejenak. Kita mau tenang di hadapan Tuhan sejenak. Saya memberikan beberapa menit bagi setiap saudara menyerahkan hidup bagi Tuhan, dan sekali lagi kita mengambil tangan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami akan makan dan minum dari tubuh Tuhan yang dilambangkan dengan roti dan cawan Tuhan siang hari ini. Sebelum kami makan minum, Tuhan kuduskan kami, layakkan kami, sucikan kami.
sehingga kami berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah pada waktu kami makan, ini benar-benar mendatangkan berkat bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut perjamuan ini. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, sebelum kita makan dari perjamuan kudus ini, dan perjamuan ini mendatangkan berkat, keberkatan bagi saudara dan saya, Alkitab berkata buat kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai 30. Pada waktu sebelum Yesus ditangkap, dia mengambil roti. Saya mengundang jemaat Tuhan memegang roti saudara. Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah. Supaya kita makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan berangkat berkat buat kita, maka perlu kita ingat, perlu kita sadari, perlu kita menguji diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar telah mati dan bercerai dari dosa, menyesal karena kita telah berdosa, dan percaya bahwa hanya dengan darah Yesus Kristus saya dan saudara disucikan, kita disucikan dan dibebaskan dari segala hukum dosa itu. Yang kedua, kita mau menguji diri kita. Apakah sebagai orang percaya kita merasa bahwa kita telah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus tidak bercelah, dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah. Yang ketiga, supaya kita yang akan makan daripada tubuh Yesus mendapat kekuatan dan keberkatan, bukan lutut. Maka yang ketiga yang harus kita uji adalah, apakah sepanjang hidup ini kita mau mengikut Tuhan dan berharap dilengkapi oleh Roh Kudus, oleh kebenaran-kebenaran Allah, supaya kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan dan bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu mari sekali lagi saya mengundang saudara kita, tutup mata kita sejenak sambil memegang roti dan juga cawan kita. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau merenungkan ini. Sungguh-sungguh kita mau menguji hati kita, sehingga waktu kita makan dan menyatukan dengan tubuh kita, ini bukan menjadi kutuk tetapi menjadi berkat bagi kita. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Mari angkat roti itu. Dia memecah-mecahkan dan dia berkata, inilah tubuh, ambil dan makan. Mari angkat roti saudara melewati kepala saudara. Kita tahan roti kita. Kita berdoa. Bapa di surga, di tangan kami ada roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kami sadar Tuhan bahwa tubuh-Mu kudus, benar, suci. Tetapi karena kami yang berdosa, Engkau telah mati dan menjadi dosa, supaya dalam kelemahan, dalam pergumulan, dalam penderitaan-Mu, kami menjadi orang-orang yang dibaharui, dikuduskan, dimurnikan. Kami sungguh sadar Tuhan bahwa sebenarnya kamilah yang harus dipaku, dicambuk, diludahi, ditombaki. Tapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau telah memberikan tubuh-Mu bagi kami. Engkau telah mati, digantung, dipakukan di kayu salib, dan mati buat kami. Terima kasih Bapa, dengan iman kami mau mengucap syukur dan kami mau terima tubuh Kristus. Kami mau menikmatinya dalam nama Yesus. Mari saya undang semua kita makan bersama-sama. Setelah itu Yesus mengambil cawan, mari angkat cawan tinggi-tinggi melewati kepala saudara. Dia berkata, sungguh aku ingin menyempurnakan ini. Inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Ambillah dan minum. Dia katakan dia ingin dengan sungguh untuk menyempurnakannya dalam satu perjamuan anak domba Allah. Dia katakan, aku tidak akan minum anggur ini lagi sampai aku minum bersama-sama dengan seluruh keturunan Abraham, Ishak dan Yakub dalam perjamuan anak domba Allah. Mari kita tahan cawan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tangan kami ada cawan Tuhan, darah Yesus yang dilambangkan dengan anggur. Sebelum kami meminum, kami sungguh sadar Tuhan bahwa darah-Mu kudus, mahal. Tapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau telah menggantikan kami.
Engkau telah menjadi dosa, supaya kami yang terhilang ditebus oleh darah Yesus. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami telah menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Dengan iman saya mengundang mari setiap umat jemaat kita minum bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat perjamuan di siang hari. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami sungguh sadar Tuhan bahwa Yesus yang tidak berdosa, kudus, suci, telah menjadi dosa, supaya kami yang terhilang, kami yang berdosa, yang harus mati karena hukum dosa, kami menjadi orang-orang yang dibenarkan, disucikan, dikuduskan di dalam kematian. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang akan senantiasa menceritakan perbuatan tangan Tuhan, kasih Allah yang besar di mana saja kami pergi. Waktu kami ada di tengah-tengah tempat kerja kami, di lingkungan kami, di dalam keluarga besar kami mau menceritakan tentang karya Yesus, kebaikan Allah, kebesaran Tuhan yang telah Tuhan kerjakan itu di dalam Kristus Yesus buat kami. Terima kasih Bapa. Biarlah tubuh dan darah-Mu yang telah disatukan dalam tubuh kami ini akan senantiasa menguatkan kami. Yang sakit dilemak dikuatkan, yang disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada di dalam keterikatan apapun dibebaskan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa biarlah anugerah-Mu, kasih dan kuasa Tuhan turun dan menjadi bagian setiap kami, memampukan kami sehingga kami menjadi generasi keluarga orang benar yang senantiasa hidup bercahaya di tengah-tengah angkatan ini untuk menyatakan kemuliaan, menyatakan kasih dan anugerah Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat perjamuan di siang hari ini. Doa hamba untuk setiap umat jemaat-Mu yang ada di rumah, yang telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya turun atas setiap pribadi rumah tangga, setiap hamba-hamba-Mu yang telah memakan dan minum daripada tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan di siang hari ini, diberkati oleh Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel, berkat dalam nama Yesus sekali ganda dari sejak siang hari ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kiranya perjamuan kudus di siang hari ini mengingatkan kita senantiasa tentang kasih dan kebesaran Tuhan. Biarlah kita menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan. Shalom.